emas milik striker timnas Indonesia Dimas Drajat hilang seusai menjalani latihan di lapangan A Senayan, Jakarta pada Sabtu sore. Timnas Indonesia menggelar latihan di Senayan dalam rangka persiapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Selepas latihan, para pemain mulai meninggalkan lapangan. Awalnya Ramadan Sananta terlihat panik mencari tas miliknya yang diletakkan di tribun penonton. Setelah mencari dan tak menemukan, Sananta pergi ke bus. Sejurus kemudian diketahui, ternyata tas Sananta terbawa Dimas. Staf pelatih timnas pun turun tangan membantu mencari. Dari hiruk-pikuk pencarian itu, diketahui bahwa di dalam tas tersebut ada handphone. Karena pencarian itu, bus timnas Indonesia bertahan puluhan menit di samping lapangan. Situasi dan kondisi di lapangan A memang tidak kondusif. Banyak penonton umum yang bisa hadir di sekitar lapangan. Ini karena tidak ada penjagaan di pintu masuk. Hingga bus timnas Indonesia pergi, belum diketahui keberadaan tas Dimas. Pihak keamanan terus berupaya mencari, termasuk dengan mengecek CCTV yang ada di sekitar tribun. Masyarakat Indonesia memohon Elkan Bagot agar baikan dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Sebab, selama tidak berbaikan, besar kemungkinan sang pemain tak akan dipanggil ke tim nasional. Seperti diketahui, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia dihadapkan dengan krisis bek tengah. Dua penggawa andalan skuad Garuda, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner, harus absen karena beberapa alasan. Di tengah masalah tersebut, Shin Tae-yong rupanya lebih memilih untuk memanggil pemain Liga 1 untuk menambal lubang yang ada. Pelatih asal Korea Selatan itu masih tak mau untuk memanggil Elkan Bagot agar kembali bermain untuk timnas Indonesia. Kuat dugaan Shin Tae-yong masih kesal dengan sikap Elkan Bagot saat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 untuk melakoni laga playoff Olimpiade pada Mei 2024. Kala itu, sang pemain mengabaikan panggilan ke timnas dan memilih untuk pergi berlibur. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot di tengah krisis bek tengah ini pun lantas membuat publik pecinta sepak bola tanah air menjadi khawatir. Sebab lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Para netizen kurang yakin jika posisi bek tengah ditempati oleh pemain Liga 1 akan baik-baik saja. Untuk itu, pada unggahan terbaru Instagram Elkan Bagot, banyak yang meminta agar sang pemain meminta maaf pada Shin Tae-yong. Jika Bagot berbaikan dengan sang pelatih, maka harapannya Shin Tae-yong akan kembali memanggil pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris itu ke timnas Indonesia. Ole Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Australia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ole Romeni ditanya, WNI yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex-penyerang FCMN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022 sampai 2023, ia mencetak 2 digit gol bersama FCMN. Untuk laga melawan Australia, potensi Ole Romeni gabung timnas Indonesia sangat besar. Terlebih ada banyak pemain timnas Indonesia yang akan membantu mempercepat proses masa adaptasinya di timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Ivar Jenner, Jay Idzes, Martin Paes, dan banyak lagi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih tutup pintu buat Elkan Bagot. Itu karena Shin sudah belak-belakan tidak akan membawa Elkan ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang.
Sebenarnya, Elkan bisa menjadi tenaga tambahan timnas untuk melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September 2024. Mengingat, timnas dipastikan kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner. Nama Elkan bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali untuk mengakali masalah lini belakang timnas yang tengah pincang. Shin hanya memberikan jawaban yang jutek, tanpa memberikan alasannya. Elkan sama sekali tidak dipertimbangkan untuk masalah ini, kata Shin. Padahal Amat sudah dipastikan absen dalam kedua laga tersebut karena mengalami cedera. Sementara, Hubner mendapat akumulasi kartu dan harus absen kontra Arab. Shin belum membocorkan pemain yang bakal menggantikan posisi Amat. Namun, arsitek 53 tahun tersebut memiliki banyak opsi seperti memainkan Sandy Walsh sebagai bek. Perselisihan antara Shin dan Elkan sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Awalnya, Elkan menolak panggilan Shin untuk membela timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea. Penolakan Elkan membuat Shin geram, sebab pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool itu lebih memilih liburan. Sejak saat itu, Shin tidak pernah memanggil Elkan. Timnas Indonesia sedang gencar-gencarnya naturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia yang berlaga di Eropa. Namun ada pemain bintang AC Milan yang memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa timnas Indonesia dinaturalisasi oleh PSSI, yaitu Tijani Reijnders. Tijani Reijnders yang bermain sebagai gelandang AC Milan ini memiliki darah Indonesia dari sang ibunya, yaitu Angelina Lekatompesi yang berasal dari Maluku. Sedangkan sang ayah bernama Martin Reijnders merupakan pemain timnas Belanda. Selain itu juga, Tijani Reijnders kini diincar oleh Manchester United untuk menggantikan posisi Casemiro sebagai gelandang bertahan. Dilansir dari akun Instagram Garuda Zone Indonesia, Tijani Reijnders sempat masuk incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dan pemain pertama yang ingin dinaturalisasikan ketika pelatih asal Korea Selatan itu pertama kali menangani timnas Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Tijani Reijnders baru bergabung dengan AC Milan pada musim ini. Ia tercatat telah mencetak 2 gol serta 3 assist dari 33 pertandingan di semua kompetisi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang.